Ya, halo teman-teman, Dio di sini. Nah, buat kali ini aku akan ngajarin kalian step by step buat ngerjain soal tugas polimorfisme. Nah, soal tugas polimorfisme ini kebetulan modulku nih. Nah, itu. Nah, mungkin dalam step by step ini aku bakal nge-skip beberapa bagian, khususnya bagian aku ngetik nih ya. Nah, soalnya kalau kalian nungguin aku ngetik tuh kayak terlalu lama itu, dan kalau aku langsung skip gitu kalian mungkin bisa lebih hemat kuota dan durasi videonya itu nggak terlalu lama gitu buat kalian nonton. Kan kalau mungkin terlalu panjang kalian jenuh apa hemat kuota lah istilahnya gitu teman-teman. Nah, program yang aku minta ini bernama Lungtronic nih tuh. Nah, terus di Lungtronic ini ada beberapa kelas. Untuk kelas abstraknya ada commerce. Terus untuk kelas anaknya ada home appliances, terus ada kelas gadget. Dari home appliances ini punya dua kelas anak yaitu atau kelas turunan, lemari pendingin dan mesin cuci. Untuk kelas gadget ini ada smartphone dan kelas laptop. Nah, untuk kelas interface-nya ada checkout gitu teman-teman. Dan untuk ketentuannya tuh ada di sini. Kalian bisa baca semua ketentuannya, udah cukup jelas menurutku. Terus untuk contoh outputnya di sini bisa kalian cek juga, udah cukup jelas menurutku gitu. Nah, nggak perlu panjang lebar lagi, kita langsung buatin netbeans-nya aja teman-teman. Nah, yang pertama kita bikin file, terus kita bikin new project, langsung kita next. Terus ini Lungtronic kan teman-teman. Oke, kita langsung finish. Nah, langsung udah jadi teman-teman. Itu ini tinggal kita new. Aku kebiasaan kayak habis buka soal tuh langsung dibikin dulu kelas-kelasnya biar lebih mudah gitu teman-teman. Itu kita mulai Java kelas di sini. Yang pertama kelas home appliances. Oke, yang kedua ada kelas gadget. Terus untuk kelas anaknya ini ada kelas lemari pendingin. Terus ada di sini kelas mesin cuci juga. Lalu ada kelas gadget, udah berarti kelas anak dari kelas gadget yaitu kelas smartphone. Kita enter aja, terus new lagi Java class. Nah, ini kelas laptop. Jangan lupa kita bikin kelas interface-nya dulu ya teman-teman. New Java interface. Kita kasih nama checkout. Kita enter aja teman-teman. Nah, buat yang pertama kita bikin dari kelas apa ya? Kelas home appliances kali ya. Gitu teman-teman. Nah, yang pertama ini ada kelas commerce ya. Sebentar. Kita bikin dulu kelas commerce, hampir lupa aku ada kelas commerce. Kelas commerce dulu nih teman-teman. Nah, untuk kelas commerce ini kan yang bakal jadi kelas abstrak kita ya teman-teman, jadi public abstrak class nih. Nah, untuk isinya di sini ada protected, jangan lupa. Nah, tipe tadi ternyata string, nama, sama kategori. Terus langsung kita copy aja ke bawahnya biar nggak perlu lama-lama. Tahun produksi. Nah, langsung aja kita bikin getter and setternya teman-teman. Kita konstruktor dulu yang pertama. Kita generate, terus yang kedua ada getter and setternya gitu teman-teman. Nah, udah jadi. Untuk kelas abstraknya ini ada dua ya teman-teman. Di sini ada public
void print sama public abstract string bonus pembelian. Tuh, langsung aku kopas aja dari yang udah aku kerjain biar lebih cepat gitu. Nah, kalau kalian bikin kelas abstract pakai protected tuh kadang-kadang tuh ini muncul teman-teman gitu. Nah, yang harusnya kita mau yang protected tapi yang private ini sering muncul nih. Nah, karena kita nggak pakai ini, kita hapus aja teman-teman gitu. Terus kita ganti aja ini yang private, yang tiba-tiba jadi private kita ganti protected lagi. Nah, terus ini juga nggak ada masalah, langsung kita Ctrl S aja teman-teman buat nge-save gitu. Ini buat kelas commerce. Terus tuh kita bikin ke kelas checkout dulu aja. Nah, di kelas checkout ini kan interface-nya nih. Nah, kita tinggal dulu nambahin ini teman-teman, public double total harga. Nah, ini buat perhitungan harganya gitu nanti teman-teman. Kita langsung Ctrl S. Nah, sekarang baru kita ke kelas home appliances tuh. Nah, pada kelas home appliances ini tuh merupakan kelas anak dari commerce nih teman-teman. Jadi langsung kita extend aja gitu teman-teman. Terus ini langsung kita bikin aja. Di sini ada 3 protected-nya teman-teman. Nah, ada protected string jenisan warna, terus ada protected double harga. Tuh teman-teman, langsung kita bikin konstruktornya. Select all, kita generate. Terus yang kedua ini untuk get and setternya. Cukup ini aja yang dicentang ya teman-teman. Yang commerce ini nggak perlu. Terus encapsulate field. Udah, terus langsung aja kita bikin class override-nya gitu teman-teman. Nah, untuk yang ini langsung aku kupas juga aja daripada ngetik lama-lama, kalian nungguin aku ngetik, langsung aku jelasin. Nah, ini kan sama override nih, jadi kita kayak nge-override dari kelas commerce tadi, karena di kelas commerce tadi ada abstract void print sama abstract string bonus pembelian gitu ya teman-teman, sesuai yang ada pada diagram ini ya teman-teman. Ini diagram penting banget sih teman-teman, kalau kalian kebingungan kelasnya apa aja ya kira-kira, nah kalian bisa lihat diagram ini langsung gitu. Untuk stringnya ada jenisan warna dan untuk double-nya ada harga. Nah, sama kayak yang ini, terus ada maksudnya di sini. Nah, seperti ini di sini. Nah, kadang ini juga muncul kan teman-teman, langsung kita hapus aja di sini, kita balikin jadi protected. Itu nggak masalah sih sebenarnya, malah kadang bikin error tuh gara-gara langsung generate gitu. Jenis warna harga, terus si void-nya ini override dari kelas commerce-nya itu. Nah, langsung gue jelasin. Kita pertama yang override dulu, terus kita ketik public void print gitu. Untuk manggil nama pembeli kategori dan tahun produksi tentu aja pakai super gara-gara kita extend dari kelas commerce. Nah, terus untuk bonus pembeliannya ada di sini karena bonus pembeliannya tuh berupa string kan, jadi kita pakainya if terus kita kasih equals ignore case. Nah, jadi kayak if get jenis equals ignore case, kemarin bandingin. Nah, bonusnya itu akan mendapatkan roda kulkas dan hiasan magnet. Begitupun juga buat yang mesin cuci, kita bikin pakai ini if dan else if. Untuk yang mesin cuci pakai else if gara-gara yang if udah buat kemarin bandingin. Untuk yang kelas mesin cuci mendapatkan bonus soft thinner dan deterjen gitu teman-teman. Nah, buat kelas home appliances ini udah cukup. Tuh, langsung kita Ctrl S buat nge-save. Kita langsung pindah ke kelas gadget teman-teman. Nah, sama buat kelas gadget extend commerce juga gitu teman-teman. Buat yang di sini di kelas gadget ini ada string jenis sama warna, terus integer ukuran sama double harga tuh teman-teman. Nah, langsung aja aku copy dari programku. Nah, ini teman-teman, jenis warna, ukuran, dan harga. Terus langsung kita bikin konstruktornya. Select all di sini, kita generate, kita kasih getter and setter. Nah, sama kayak yang tadi, cukup kelas gadgetnya aja, terus kita encapsulate field. Nah,
muncul lagi kan teman-teman. Ini tinggal dihapus saja. Terus ini kita benerin aja, protected. Nah ini nggak masalah sih teman-teman, gitu. Cuma biar pemahaman, gara-gara ini kelas turunan harus pakai protected gitu. Meskipun sebenarnya pakai private tuh bisa, gitu teman-teman. Nah terus di bagian ini sama kayak kelas home appliances tadi, aku langsung copy juga. Nah sini sama. Nama publik kategori barang tahun produksi gitu teman-teman, cuma bedanya ini ada jenis warna, ukuran layar sama harga barang gitu, agak berbeda dengan kelas yang ini soalnya di sini nggak ada ukuran layar gitu teman-teman. Tuh terus untuk bonus pembeliannya sama, tapi bedanya ini kelas smartphone tetap pakai equals ignore case, mendapatkan bonus casing dan tempered glass smartphone. Untuk yang kelas laptop mendapatkan bonus mouse dan soft case laptop gitu teman-teman. Nah untuk kelas gadget cukup itu, langsung kita Ctrl S buat nge-save-nya. Kita langsung ke lemari pendingin. Nah di kelas lemari pendingin ini, gara-gara lemari pendingin ini adalah turunan dari home appliances, nah kita tentu aja nambahin home extend dari kelas tersebut. Nah, terus gara-gara kelas ini juga mengimplement checkout, jadi kita tambahin implement. Nanti sedikit di sini implement checkout. Oke teman-teman. Nah, artinya kelas lemari pendingin ini merupakan turunan dari kelas home appliances dan mengimplement dari kelas checkout gitu teman-teman. Nah, buat di kelas ini ada tiga ini teman-teman, yang terdiri dari string merek dan tipe, terus integernya ada jumlah lemari pendingin gitu teman-teman. Nah langsung aja kita bikin konstruktornya, kita select all, terus kita get range setter. Nah untuk di kelas ini cukup ini aja ya teman-teman, yang dicentang yang dua ini nggak usah gitu, nah, udah menerapkan gitu dari extendnya gitu. Nah buat kelas ini nih aku langsung copy aja ya teman-teman. Nah di bagian sini, nah yang pertama ini aku jelasin dari pabrik total harga, itu tuh jumlah lemari pendingin dikali harga. Nah, karena programku ini aku minta, jadi ada inputan jumlah lemari pendingin. Jadi untuk total harganya itu jumlah dari lemari pendingin dikali harganya itu. Jadi persatuan lemari pendingin dikali harganya gitu teman-teman. Nah, mungkin kalian agak bingung loh, kenapa kok override-nya nambah dari kelas sebelumnya? Gara-gara dalam kelas lemari pendingin ini dia tuh mengimplement dari kelas checkout ini teman-teman. Nah, di checkout ini ada total harga. Jadinya di sini ada override dari checkout itu teman-teman. Bisa dilihat di soal di sini ya teman-teman, dia double total harga ada dari kelas interface-nya ini pada lemari pendingin itu teman-teman. Nah terus void print-nya masih sama kayak kelas sebelumnya. Biar rapi, jadi aku panggilnya tuh pakai super gitu, meskipun bisa langsung panggil super titik print gitu teman-teman, tapi biar outputnya lebih rapi sesuai yang aku pengenin, jadi aku panggilnya satu-satu gini teman-teman, biar kelihatan lebih rapi. Terus aku tambahin sound untuk receive ini biar lebih kelihatan rapi aja nanti outputnya, yang nanti aku tunjukin buat di outputnya kalau kayak gini biar lebih rapi gitu teman-teman. Nah buat yang harga barang dan total harga ini aku tambahin RP di sini biar lebih kelihatan kalau itu tuh menandakan uang gitu teman, mata uang gitu, rupiah. Nah, mungkin kalian agak bingung di bagian ini nih. Kenapa di sini ada override bonus pembelian lagi? Nah, sebenarnya ini cuma gara-gara kelas abstrak tuh harus diimplement di kelas anak-anaknya. Jadi mau nggak mau ini harus dimunculin lagi itu teman-teman. Ya ini sekedar buat apa ya namanya? Biar kita tuh
kayak tahu konsepnya itu seperti ini gitu teman-teman, biar nggak menyalahi konsep. Jadi kita tambahin aja nggak masalah gitu teman-teman. Ini udah kelar, langsung kita Ctrl S gitu. Lalu kita ke kelas berikutnya, yaitu kelas mesin cuci. Nah, di kelas mesin cuci ini masih mirip sama kelas lemari pendingin, jadi langsung aku copy aja. Nah, kayak kelas lemari pendingin, dia tuh extend dari home appliances, lalu mengimplement dari kelas checkout. Nah, untuk private-nya ada string merek dan tipe, untuk integernya ada kapasitas dan jumlah mesin cucinya gitu teman-teman. Langsung aja kita kasih konstruktor di sini. Nah, terus kita kasih getter and setter juga di sini teman-teman. Encapsulate build. Nah, udah jadi untuk kelas mesin cucinya, tinggal kita kasih metode-metodenya teman-teman. Kayak tadi metodenya juga bakal aku copy itu teman-teman. Nah, sebenarnya yang di kelas ini nggak terlalu beda sih teman-teman, tapi ada beberapa perbedaan sebenarnya gitu. Nah, yang pertama ini ada pabrik hitung harga untuk teman-teman, dan yang kedua ada kapasitas ini, output berupa kapasitas. Nah, kenapa kok ada hitung harga di sini, metode hitung harga? Nah, karena di soal buat yang mesin cuci aku tuh ada meta ini. Jika jumlah mesin cuci yang dibeli lebih dari atau sama dengan 3, maka akan diberikan diskon 3%. Nah, perhitungan diskonnya itu, pada metode total harga adalah jumlah barang dikali harga barang setelah diberi diskon. Jadi diberi diskon dulu, baru dihitung totalnya gitu teman-teman. Nah, jadi aku bikin ini pakai if gitu. If get jumlah mesin cuci lebih besar sama dengan 3, maka harga dari mesin cuci itu akan dikurangi harga dikali 3% gitu teman-teman. Kalau misalnya dia nggak lebih besar dari 3, itu akan langsung masuk ke else, yaitu return get harga. Jadi cuma harga doang tuh teman-teman. Nah, lalu di bawahnya itu ada yang public override total harga. Nah, agak beda dari yang lemari pendingin. Kalau di lemari pendingin itu jumlah lemari pendingin dikali harga. Nah, kalau di mesin cuci ini jumlah mesin cuci dikali hitung harga itu dari metode hitung harga ini teman-teman. Kalau yang ini kan cuma dari variabel harga, karena di bagian lemari pendingin itu aku nggak minta ketentuan kayak yang ada di kelas mesin cuci gitu teman-teman. Oke, di sini udah. Terus untuk outputnya sebenarnya lumayan sama, cuma beda ini yang tadi aku jelasin, ada permintaan variabel kapasitas. Nah, kapasitasnya itu berapa kilo dari mesin cuci itu. Kan biasanya kalau kalian beli mesin cuci gitu, mau yang berapa kilo kah gitu. Untuk yang override bonus pembeliannya sama kayak kelas lemari pendingin tadi itu teman-teman. Nah, langsung aja kita Ctrl S. Nah, buat kelas mesin cuci sudah cukup. Kita lanjut ke kelas berikutnya teman-teman. Kelas kids udah, berarti kita ke kelas smartphone. Nah, di kelas smartphone ini mulai agak beda lagi nih dari yang kelas lemari pendingin sama mesin cuci nih. Tuh, soalnya yang pertama pada kelas smartphone ini kita extend-nya masih sama. Oh, extend-nya yang berbeda, maaf. Extend-nya dari kelas gadget, tapi implementasinya masih sama. Implementasinya masih sama, yaitu kelas checkout gitu teman-teman. Nah, ini ku jelasin kita pada kelas smartphone, lalu kita extend dari kelas induknya gadget, terus kita mengimplement checkout sama kayak dua kelas sebelumnya. Yang berbeda di sini cuma extendnya aja. Terus di sini langsung kita kasih variabel-variabelnya. Langsung aku kopas. Yang pertama ini ya private, string merek sama tipe charger, karena di smartphone biasanya
tipe chargernya beda-beda, ada yang kayak Lightning, Type-C atau micro USB gitu kan teman-teman. Terus untuk integernya ada jumlah smartphone. Langsung aja kita kasih konstruktornya di sini tuh teman-teman. Terus di sini kita kasih getter and setternya. Encapsulate field, sebenarnya encapsulate field tuh penting nggak penting sih teman-teman. Kalau aku kebiasaan pakai aja, aku centang jadinya nggak masalah sih sebenarnya kalau kalian mau centang apa enggak. Terus sama konstruktor kosong sebenarnya itu juga penting nggak penting sih teman-teman. Mungkin kalian ada yang agak bingung nih loh, kak kenapa yang ini pekerjaannya si A nih tapi dia nggak pakai get konstruktor kosong kok bisa jalan gitu. Nah sebenarnya tuh sama aja kayak tadi encapsulate field teman-teman, itu penting nggak penting gitu. Jadi ya cuma gara-gara biar konsepnya masuk jadi kasih konstruktor kosong. Meskipun kita bikin konstruktor kosong tapi kita getter and setter juga sama aja sih sebenarnya teman-teman. Jadi di sini aku nggak make dengan asumsi kalian udah ngerti hal-hal kayak gitu. Oke lanjut. Nah langsung aku kopas juga biar lebih cepet. Nah buat overhead dari pabrik total harganya masih sama, cuma pembedanya ini ke jumlah smartphone nih tuh. Nah soalnya di sini tuh beda-beda teman-teman. Kalau kalian sadar, yang pertama ini jumlah lemari pendingin, yang ini jumlah mesin cuci, yang ini jumlah smartphone, yang ini jumlah laptop gitu. Cuma biar variabel pembeda aja gitu teman-teman. Kan soalnya dari setiap elemen ini harus punya variabel yang paling nggak berbeda gitu, 1 atau 2 gitu teman-teman. Biar kelasnya itu unik gitu teman-teman. Terus masih dikali get harga sama, karena di sini aku nggak minta ketentuan kayak kelasnya lemari pendingin ini yang harus ada metode hitung harga. Nah lalu selanjutnya di void public void print masih sama, ada pembeli, kategori, jenis, merek. Nah di sini bedanya ada tipe chargernya gitu teman-teman untuk keunikan dari kelas smartphone ini. Nah terus untuk ukuran layarnya ada inch-nya, ini aku tambahin inch di sini ya teman-teman. Untuk ukuran layar ini unik dari kelas gadgetnya itu tuh teman-teman. Terus ada warna barang, ada tahun produksi, jumlah barang, lalu harga sama totalnya masih sama, aku tambahin Rp di sini. Nah untuk bonus pembeliannya ini agak beda teman-teman. Nah masih sama if get jenis equals ignore case, tapi di sini ada smartphone. Nah kalau kelasnya smartphone bakal dapetin bonus casing dan tempered glass gitu. Untuk laptop mendapatkan bonus mouse dan soft case laptop gitu. Beda kayak yang mesin cuci ini yang mendapat kulkas, hiasan magnet, softener dan deterjen dan lain-lain lah teman-teman. Nah untuk smartphone ini kurang lebih udah cukup. Langsung aja kita save, Ctrl S, terus kita lanjut ke kelas laptop gitu teman-teman. Nah untuk kelas laptop ini masih sama, yaitu bakal extend dari gadget dan akan mengimplement dari checkout teman-teman. Nah bedanya di sini masih ada string merek dan kegunaan. Jumlah laptop nggak ada yang tipe charger kayak yang ada di smartphone ini teman-teman. Nah tapi di sini yang baru ada kegunaan ini teman-teman, ada string kegunaan tuh. Perbedaannya dari kelas smartphone sama laptop karena setiap kelas punya keunikan masing-masing. Nah langsung aja kita bikin konstruktornya. Langsung kita select all, kita kasih getter and setter. Cukup di sini aja yang dicentang pada kelas laptop, encapsulate. Nah kita generate gitu teman-teman. Nah untuk metode-metodenya langsung aja aku copy biar kalian nggak perlu nungguin aku ngetik terlalu lama. Nah udah aku kopasin teman-teman. Nah di sini, nah aku minta ketentuan ini bisa dilihat seperti soal pada kelas laptop. Jika jumlah laptop yang dibeli lebih atau sama dengan 5, maka akan diberikan diskon sebanyak 5%. Nah, untuk ketentuan metode total harganya juga masih sama. Jadi diberi diskon 5% dulu, baru harganya dihitung gitu teman-teman.
Nah, ini if get jumlah laptop lebih besar sama dengan 5, maka harganya ini, harga dari laptop utama akan dikurangi harga yang sudah dikali 5% ini, tuh teman-teman. Jadi akan perhitungannya harganya itu udah dikurangin itu dari diskonnya. Nah, kalau itu nggak lebih dari 5 pembeliannya, langsung masuk yang get harga doang. Tuh. Untuk override dari total harganya itu adalah jumlah laptop, karena variabel integer dari jumlah inputan laptopnya bernama jumlah laptop dikali dari metode hitung harga ini, metode hitung harga. Nah, untuk yang bagian void print kurang lebih sama, tapi di sini nggak ada tipe charger itu. Terus untuk keunikannya ada kelas kegunaan ini teman-teman. Gitu teman-teman untuk keunikan dari kelas laptop ini. Oke, selanjutnya itu ada public string bonus pembelian di sini teman-teman. Di sini kurang lebih sama kayak kelas smartphone, nggak ada perbedaan itu teman-teman. Nah, jadi aku nggak perlu jelasin lagi, cukup ngasih tahu kalau di sini ada override dari string bonus pembelian. Langsung aja kita Ctrl S buat nge-save. Ya oke teman-teman, sekarang kita lanjutin ke mainnya. Main ini atau kelas utamanya gitu teman-teman. Nah, karena program kita ini minta inputan dari user, yaitu kita sendiri, kita jangan lupa nambahin import Java util scanner di sini ya teman-teman. Nah, terus untuk variabel-variabelnya langsung aja copy biar kalian nggak perlu nunggu aku untuk lama-lama. Itu karena kita membutuhkan inputan, kita bikin scanner. Nah, scanner punya aku ini aku kasih nama scanner S ya teman-teman. Scanner S adalah new scanner gitu teman-teman. Nah, ini ada string nama, kategori, jenis, dan lain-lain. Terus integernya juga itu merupakan dari kumpulan dari ini ya teman-teman, kumpulan dari string setiap kelas yang ada di Longtronic ini gitu teman-teman. Integernya juga sama, double-nya juga sama, yang merupakan kumpulan dari variabel dari kelas-kelas ini itu teman-teman. Nah, untuk in pilihan 1, 2, dan 3 karena kita akan pakai 3 switch case, jadi aku permudah kalian biar kalian dong, jadi aku bagi jadi 3 pilihan 1, 2, dan 3 gitu teman-teman. Buat penggunaannya nanti akan aku tunjukin sambil jalan. Nah, mungkin kalian tuh bakal bingung di bagian ini, commerce C. Kenapa ada commerce C? Nah, commerce ini artinya untuk kita memanggil nanti pada kelas commerce nih, kita bakal manggil void print sama string bonus pembelian ini pakai cara commerce ini gitu. Jadi kita inisialisasi lagi, karena commerce itu depannya C ya, aku kasih nama commerce C gitu aja teman. Sebenarnya pemberian namanya bebas gitu, yang penting kepanggil aja. Oke, langsung aku copy dari sini. Nah, di sini ada South Longtronic, terus nanti ada 2 kelas utama yaitu Home Appliances dan kedua yang Gadget. Terus tentu aja ada South buat exitnya. Nah, terus ini South untuk menerima inputan. Nah, di inputan di sini ada pilihan 1 tuh teman-teman. Oh, di program ini aku juga nggak minta harus di spasi gitu teman-teman. Yang penting kalian dong aja konsep pengerjaannya gitu teman-teman. Oke. Terus di sini kita kasih switch. Untuk switch case yaitu di sini pakai pilihan 1. Itu teman-teman. Nah, aku tuh punya kebiasaan dibikin dulu case-case-nya itu biar kalian gampang. Di sini ada case 1. Tuh teman-teman. Terus di dalam case 1 ini ada switch lagi nanti teman-teman. Di sini kita kasih nama switch 2. Switch pilihan 2. Kita kasih kurung kurawal. Nah, di dalam pilihan 2 ini bakal ada case 1 lagi. Kita kasih break di sini dah. Terus di sini nanti ada case 2. Tuh teman-teman. Nah, terus di luar case 1 ini
kita kasih, oh ya, break, hampir lupa aku kasih break juga di sini. Ini biar kayak nandain aja tuh kalau di sini selesai gitu, selesai dari programnya gitu teman-teman. Nah, terus di sini kita kasih case 2. Terus di sini dalam case 2 yang di pilihan 1, yang artinya case utama itu, kita kasih switch juga nih. Di sini ada switch pilihan 3. Kita kasih kurung kurawal lagi. Nah, di dalam sini tuh ada case 1 lagi teman-teman. Terus kita kasih break lagi di sini. Di sini ada case 2. Kita kasih break lagi di sini ya teman-teman. Nah, kurang lebih ini udah cukup sih teman-teman gitu. Nah, buat mulainya awal-awal aku bakal kopas dari pengerjaanku gitu teman-teman. Nah, di pengerjaan ini yang pertama ada saat kita akan ke case 1 itu appliances. Nah, bakal muncul ini pilihan lemari pendingin, mesin cuci, atau pack gitu ya teman-teman gitu. Nah, pada saat kita masukin inputan pilihan kedua itu bakal masuk ke switch pilihan ini teman-teman gitu. Nah, buat isi dari case 1 ini bakal aku langsung kopas aja teman-teman. Ini teman-teman. Nah, mungkin ini masih kelihatan nggak terlalu rapi, nanti akan ku jelasin cara ngerapiin ya teman-teman. Sekedar bonus aja nih. Nah, yang pertama kita minta inputan nama pembeli, terus nanti baru keluar berikutnya lemari pendingin nih. Di sini kita masukin merek barang, terus di sini ada kita minta inputan tipe barang nih. Nah, di bagian lemari es ini aku minta ada ketentuan untuk pilihan tipe cuma ada fridge, freezer, sama showcase gitu. Selain 3 ini bakal minta inputan ulang. Jadi kita pakai perulangan do di sini. Do system out tipe barang. Terus kita minta tipe ini pakai scannernya gitu. If it equals ignore case, fridge, terus freezer dan showcase, system out tipe lemari pendingin hanya boleh 3 tersebut. Terus kita kasih do, kalau diawali dengan do pasti di akhir dengan while ini teman-teman. Terus ada warna barang, tahun produksi, jumlah barang, sama harga barang. Nah, di sini kita inisialisasiin lemari pendingin. Aku kasih nama lemari pendingin LP itu. Lemari pendingin LP sama dengan new lemari pendingin. Nah, ini isinya sama seperti konstruktor di lemari pendingin ini. Jadi isi dari tadi itu sama dengan isi dari ini teman-teman, tapi nggak perlu pakai variabel kayak stringnya atau integernya, langsung aja nama dari variabelnya itu. Nah, terus mungkin kalian bingung, loh kak, kenapa di sini ada nama lemari pendingin lagi? Nah, jadi untuk kasus ini aku gabungin ceritanya dari yang inputan user dan inputan langsung dari programnya gitu, karena di sini ada di lemari pendingin ini ada output dari kategori barang nih gitu. Kita kan di sini nggak minta kategori barang nih ya kan, nggak ada kategori barang, jadi langsung kita inisialisasiin di sini gitu teman-teman. Sama juga buat yang bagian home appliances ini gitu teman-teman. Jadi selain kita input dari user, kita dari sistemnya juga input langsung gitu teman-teman, karena kita udah milih nih dari yang case-case-nya, langsung kita inisialisasiin aja biar gampang. Nah, terus gunaan dari commerce ini adalah kita inisialisasiin di sini C sama dengan LP, commerce sama dengan lemari pendingin. Nah, kegunaannya itu adalah agar C ini bisa memanggil print dan system out gitu. Nah, mungkin kalian bingung nih, loh kak, kenapa yang satunya C titik print, yang satunya harus out? Nah, untuk yang kasus ini, gara-gara yang C titik print ini khusus untuk memanggil yang bagian
public void gitu teman-teman. Karena ini kelasnya pakai void, jadi bisa langsung dipanggil seperti ini. Nah, untuk yang bonus pembelian ini, karena kelasnya itu adalah kelas string, jadi kita harus pakai system out c titik bonus pembelian gitu teman-teman. Ceritanya seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya langsung aja untuk kelas kedua, yaitu kelas mesin cucinya. Langsung aku kopas juga teman-teman. Nah, di sini sama ya teman-teman. Cuma perbedaannya di sini ada sistem print yang mesin cuci, terus tipe barangnya di sini agak berbeda juga. Pilihannya di sini cuma ada dua, yaitu top loading dan front loading gitu teman-teman, sesuai yang ada di perintah soal gitu teman-teman. Pilihan mesin cuci hanya top loading dan front loading. Selain itu program minta inputan lainnya. Program meminta inputan ulang, maaf. Tuh teman-teman, bedanya di sini ada kapasitas gitu teman-teman. Nah, untuk mesin cuci ini aku kasih variabel MC. Mesin cuci sama dengan new MC gitu teman-teman. Kayak biasa, langsung kita inisialisasiin buat mesin cucinya biar lebih gampang aja buat outputnya, daripada kita harus repot-repot minta inputan lagi yang sebenarnya program tuh udah bisa tahu kita tuh beli apa gitu. Masih sama, ini aku pakai panggil c.print buat manggil printnya dari output. Yang kedua yang short bonus pembelian gitu teman-teman. Nah, terus ini ada break di sini. Nah, program untuk case 1 dan case 2 udah selesai nih. Terus jangan lupa kita kasih ini case 0 nih. Case 0 artinya saat program itu kita ini kan bakal berulang terus nih. Nah, nanti saat program itu mencet angka 0, dia tuh bakal back ke menu utama. Jadi aku kasih system out kembali ke menu utama. Nah, kalau menerima inputan selain 1, 2, dan 0, itu akan masuk ke default. Default tuh bakal muncul invalid gitu. Artinya pesannya bakal programnya tuh istilahnya gimana ya, kayak invalid, berarti nggak bisa nih, soalnya program ini nggak tahu ini inputan apa. Jadi aku kasih nama aja invalid gitu, system out invalid gitu teman-teman. Untuk kelas ini sih udah cukup teman-teman. Mungkin aku tambahin do-nya dulu aja. Di sini berarti di case 1 nih aku tambahin do aja nih. Do karena programnya minta inputan berulang, daripada aku juga lupa nanti jelasinnya kok error kenapa ya. Tuh teman-teman. Ini karena di atas udah ada do. Terus yang kedua aku kasih while di sini. Pilihan tidak sama dengan 2. Kita kasih titik koma di sini nih teman-teman. Mau tipe. Nah, ini teman-teman tadi tipe. Tuh kan teman-teman. Kita rapiin dikit. Nah, terus selanjutnya ini kita ada di case kedua dari menu utama nih. Kan kita udah yang bagian home appliances nih, udah jadi yang lemari pendingin sama mesin cuci. Nah, setelah itu kan back nih, kita kembali lagi ke menu utama. Di menu utama sekarang kita pengen ngakses yang bagian gadget nih. Jadi kita bikin case berikutnya, itu case 2 ini di pilihan pertama. Nah, di case 2 ini langsung aja aku copy. Gini teman-teman. Ini di kelas kedua tuh pilihannya ada kelas smartphone sama laptop gitu teman-teman. Terus perbedaannya ini system out dia minta inputan dari pilihan ketiga biar dia bisa masuk ke switch case-nya gitu teman-teman. Nah, untuk ininya juga akan langsung aku kopas karena sepertinya waktunya udah terlalu lama gitu teman-teman. Ternyata aku nggak expect bakal selama ini juga, ternyata aku makin cepetin gitu mungkin penjelasannya. Nah, ini sama tapi nama pembeli, tapi di sini adalah smartphone, terus merek barangnya masih bebas. Nah, di sini uniknya ada tipe chargernya ini ada micro USB, Type C, sama Lightning ini ya teman-teman.
untuk isi dari ini itu tuh bisa di copy buat langsung ke while-nya itu teman-teman. Buat sistem out, kalau kita input selain dari itu bakal munculnya ini nanti. Terus ada warna barang, ukuran layar, tahun produksi, jumlah barang, harga barang itu. Untuk inisialisasinya aku kasih variabel smartphone di sini, aku kasih nama SM yang merupakan dari new smartphone. Isi dari smartphone itu adalah variabel-variabel berikut. Ku inisialisasi lagi C sama dengan SM, terus ku shout buat yang ini bonus pembelian, terus yang untuk yang print doang langsung aku kasih C titik print gitu buat langsung ngeluarin output dari printnya itu. Terus yang buat case kedua yaitu kelas laptop, langsung aku copy juga teman-teman biar tidak terlalu lama. Tuh teman-teman. Nah, di sini masih sama minta nama pembeli, tapi di sini bedanya adalah kelas laptop dan keunikannya itu ada 3 ini teman-teman. Yang pertama, kegunaannya itu ada untuk bermain, bekerja, dan belajar. Selain ketika itu, program kan meminta inputan ulang gitu teman-teman. Nah, sisanya masih cukup sama, warna barang, ukuran layar, tahun produksi, dan lain-lain. Nah, untuk laptopnya ini aku inisialisasi dengan laptop LA gitu, LA. Untuk new laptop ini variabelnya aku panggil C sama dengan LA, terus di sini aku panggil print, terus system out bonus pembelian gitu teman-teman. Nah, ini untuk case 2 udah cukup. Nah, nggak lupa kita tambahin case 0 tadi sama yang default seperti di case utama tadi, case 1 ini kita tambahin ini case 0 sama defaultnya. Kenapa ditambahin? Biar nanti saat inputannya 0 kita bisa balik ke menu utama gitu teman-teman. Nah, nggak lupa di bagian sini kita tambahin do juga nih teman-teman. Oh maaf, di sini. Case 2. Ini kita tambahin do di bagian sini, lalu while-nya akan ada di sini nanti teman-teman. Kita kasih langsung while, lihat 3 tidak sama dengan 0. Oke ya teman-teman, kita kasih titik koma gitu teman-teman, tipe lagi. Nah, pilihan 3 itu teman-teman. Nah, udah nggak error ya. Berarti ini ya teman-teman mungkin sering tipe. Kalau pengejaan aku sering tipe sih jujur aja, jadi agak mungkin kadang frustasi ini tipenya di mana tuh teman-teman. Nah, ini berarti udah, kalau kita misalnya pencet 0 lagi kita bakal balik ke menu utama itu teman-teman. Nah, di menu utama pun kita tambahin gini teman-teman. Nah, kita tambahin ini teman-teman, case 0 biar saat kita pencet programnya program akan berhenti itu. Terus aku kasih kalau misalnya program berhenti bakal ngeluarin thank you gitu teman-teman. Nah, misalnya kalau inputan selain 1, 2, dan 0 bakal keluarin invalid gitu teman-teman. Nah, gak lupa di sini kita tambahin do gitu teman-teman buat yang menu utamanya. Do di sini. Lalu kita kasih while di paling bawah sini. While pilihan 1 tidak sama dengan 0. Tidak lupa titik komanya teman-teman. Nah, di sini kita lihat apakah ada error teman-teman. Error di case 2. Nah, maaf teman-teman, mungkin di sini agak ada sedikit typo. Ini ada notification, ini ada agak kesalahan. Harusnya tuh di sini do-nya ini tuh harusnya nggak diletakin di sini teman-teman. Salah, harusnya aku letakinnya di sini nih. Nah, do-nya kita letakin sebelum ini, sebelum yang home appliances. Nah, terus nanti bakal muncul error di bawahnya nih. Nah, harusnya ini while-nya ini ada di sini teman-teman. Nah, untuk yang while ini kita hapus saja.
Nah, dan kurang lebih program ini kan udah nggak ada keeroran nih teman-teman. Nah, terus nih mungkin kalian loh, kak kok masih berantakan banget. Nah, ini nih yang kasih trik nih. Pertama, kita pencet Alt, Shift, sama F nih. Nah, program kita yang kita bikin ini langsung auto rapi nih, gitu. Sekedar tips and trick aja teman-teman tuh. Jadi lebih rapi itu dari parsingnya itu teman-teman. Gitu, dari kurawalnya itu, dari spacingnya itu, jadi kelihatan lebih rapi itu teman-teman. Karena ini udah selesai, kita lihat dari kelas-kelasnya juga gak ada error, kita coba run gitu aja teman-teman. Kita tunggu karena programnya mungkin lumayan besar, jadi agak berat gitu mungkin teman-teman. Nah, udah muncul. Kita coba satu aja, mungkin yang kasih gadget deh. Kita coba smartphone ya, nama pembeli misalnya Ilham. Terus merek barangnya terserah lah, Xiaomi. Terus tipe chargernya misal USB doang nih, kita ketik nih. Nah, dia nggak mau nih. Nih, dan muncul output tipe charger smartphone hanya boleh micro USB, Type-C, dan Lightning nih. Kita coba Type-C ya. Nah, dia mau warna barang misalnya hitam. Terus ukuran layar 7 inch deh. Tahun produksi 2021. Jumlah barangnya kita mau beli misal 2. Terus harga barangnya kita kasih harga 500.000 gitulah misalnya teman-teman. Nah, akan muncul output kayak gini. Nama pembelinya adalah Ilham, kategori barangnya adalah gadget. Gara-gara kita udah inisialisasiin di sini, teman-teman. Nah, sini ada kategori gadget, meskipun kita nggak minta inputan kategori barangnya apa, tapi kita tahu kalau bakal outputnya itu bakal gadget karena udah kita inisialisasiin dulu. Terus jenis barangnya kita juga inisialisasi smartphone meskipun kita nggak minta inputannya. Terus merek barangnya Xiaomi, tipe chargernya Type-C, ukuran layarnya 7 inch, warna barangnya di sini ada hitam, tahun produksinya ada 2021, jumlah barangnya ada 2, terus harga barangnya 500.000. Terus dari perhitungan metode total harga jadi harganya 1 juta. Nah, karena kita tuh belinya smartphone, jadi bakal dapat bonus casing dan tempered glass smartphone. Nah, terus gara-gara programnya itu berulang, nah kita bakal ditanya lagi nih, kamu masih mau beli lainnya nggak? Kalau misalnya nggak ada nih, kita pencet back nih. Nah, kalau back kita kembali ke menu utama gitu teman-teman. Terus langsung aja kita exit gitu. Oke, udah selesai. Nah, untuk terpanduku, maaf, untuk tugas dari polimorfismeku kurang lebih cukup sampai segitu ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan boleh langsung tanya aku, bisa PM atau WA gitu ya teman-teman gitu. Nah, terima kasih ya teman-teman udah menyaksikan ini yang step by step buat soal tugasku. Mungkin ini terlalu panjang tapi udah aku berusaha skip itu ya teman-teman. Makasih untuk waktunya, thank you ya teman-teman.